Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden, di sebelah timur. Di situ ditempatkannyalah manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu. Sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan ini dimulai dari asal manusia. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalamnya. Manusia hidup karena Tuhan. Ia ditempatkan di taman yang baik, banyak pohon yang indah dan buahnya enak untuk dimakan. Di tengah taman ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di taman yang penuh kebaikan itu muncul satu percakapan. Ular mulai berkata kepada perempuan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sebuah pertanyaan kecil, bukan perintah, bukan ancaman, hanya pertanyaan yang membuat hati mulai menimbang ulang. Perempuan melihat buah itu baik untuk dimakan, menarik untuk dipandang, dan memberi pengertian. Ia mengambil dan memakannya. Lalu ia memberikannya kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Dan saat itu juga terbukalah mata mereka berdua. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka membuat cawat dari daun ara. Yang berubah
bukan taman. Yang berubah adalah batin mereka. Sebelumnya mereka hidup tanpa rasa malu. Sesudahnya, ada kesadaran baru yang membuat mereka menutup diri. Kisah ini menunjukkan sesuatu yang sangat halus. Ketika manusia mulai menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang tidak, perubahan pertama terjadi di dalam hati. Tidak langsung terlihat besar, tetapi ada yang bergeser. Dalam hidup kita pun sering demikian. Keputusan kecil yang menjauh dari firman Tuhan mungkin tidak langsung menimbulkan akibat besar, namun hati menjadi tidak sama seperti sebelumnya. Ada rasa yang berbeda, ada ketenangan yang berkurang. Sabda hari ini mengajak kita kembali melihat di mana letak kepercayaan kita. Apakah kita masih bersandar pada Tuhan atau mulai menjadikan diri sendiri ukuran utama? Manusia diciptakan dari Tuhan dan hidup karena napasnya. Ketika ia memilih menentukan sendiri yang baik dan yang jahat, perubahan pertama terjadi dalam hatinya. Dan dari situlah arah hidup mulai bergeser. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Jagalah hati kami agar tetap percaya pada firman-Mu. Jangan biarkan kami perlahan menjauh dari-Mu karena keputusan-keputusan kecil yang kami buat. Teguhkanlah langkah kami untuk tetap berjalan bersama-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.